bahwa sungguh orang yang pertama menulis usul fiqh dia itu Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Dalam Ar-Risalah Imam Syafi'i, hana mesabah pun kalau sedot yang terdapat istilah tentang purakeun atra yang na dalam Al-Burhan Imam Haramain. Tiat. Itamang abad ke-5, kemampuan daripada pengikut mazhabnya kan kagak tumpul. Munya hana turi teh yang raje, hana itu rile teh yang raje. Usul fiknya begitu nafikih kana usul fik. Bermula usul fik, ini nas'atu, pertumbuhan ilmu usul fik. Bermula usul fik itu diperdapatkan akan dia semenjak bahwa diperdapatkan akan fikih. Maknanya mana? Usul fiknya begitu nafikih kana usul fik. Cuman tu masa penyusunan purhan atau pembukuan di nyo yang berbeda. Menyo tentang eksistensi kenyino keberadaan di seiring dengan nafikih kana usul fik. Pakan sebab usul fiknya metode untuk penggalian ilmu fikih. Jadi hana mungkin jino nafikih menyahana metode. Maka selama adalah di sana fikih yang lazim secara wajib oleh wujud usul dan tawabit dan kawaid baginya fikih. Ya benar. Wahadhihi dan bermula ini dianya itu komponen ilmu usul fiqh dan hakikatnya usul fiqh. Yang mana maknanya yaitu begitu karena fikih ini usul dan tawabitnya dan kawaid yang adalah komponen daripada ilmu usul fiqh dan hakikatnya. Dan tetapi fikih mendahului ia akan usul pada penyusunan dan meskipun menyertai fikih akan usul pada wujud. Dengan mana bahwa sungguh fikih itu disusunkan akan dia duwina wahudzibat masailuhu dan diverifikasikan akan masalah-masalahnya dan dibangun akan segala kawaid-kawaidnya dan diatur akan segala bab-babnya sebelum penyusunan kawaid-kawaid usul fikih dan tahzibnya usul fikih dan tamyiznya usul fikih dari lainnya. Ya, jadi yang beda antara usul fikih dengan fikih yaitu pada masa penulisan sagai. Ini tentang keberadaan wujud jih yaitu begitu wujud fikih karena usul fikih. Karena apa han mungkin jino lahir hukum tanpa tata cara. Ini mungkin dia dengan dua kan? Katrok tu wirun. Han mungkin kan? Pasti cara untuk saja putai tengen, putai Honda. Yang carana han mungkin pro tiba-tiba kecuali nyana kejadian luar biasa nyana sih yang di luar standar ya. Ya benar. Tetap nama metode je. Ya. Wa hadza la yu'ni annahu lam yansha itu yang berjalan mereka itu dalam istibat mereka itu bagi segala hukum dia tu segala kawaid yang muainah dan metode-metode yang sabita hana menan bawa telefon hanjit tak pegah menan matuji hanjit tak pegah lagi nya fal waqi maka yang kenyataan bahwa kawaid ini ilmu dan manhad metode ia itu mustaqirrah kakeng dalam jiwa-jiwa mujtahid. Dan nalah para mujtahid itu berjalan mereka itu dalam celah-celahnya kawaid. Meskipun hana kita sereh dengan kawaid. Awai, yuh kolam usul fikihnya gutule, nyan mujtahid wate gali hukum tetap dengan metode. Cuma hana kepegah metode jipua. Yang misal contoh nyo kata temang masa kedua masa sahabat. Sahabat Nabi, empat contoh juga. Fa Abdullah bin Mas'ud as-sahabi al-faqih. Maka Abdullah bin Mas'ud as-sahabi al-faqih tatkala ia berkata ia puguhun bahwa sungguh urang hamil yang diwafatkan darinya akan suaminya itu lalulah indahnya dengan wada' hamalnya. Pakan guhun menan karena firman-Nya Allah Taala wa aulatul ahmal ajaluhunna ayyadhana hamlahunna ururi nang hamil itu bermula tempo iddah mereka bahwa mereka melahirkan akan kandungan ia akuro ya menan dan hanya dudau itu inasah ya ada sebagaimana barang bahwa sungguh adat bahwa sungguh suatu itu diperdapatkan akan dia kemudian disusunkan akan dia. Jadi mana
Kejadian ba Ibnu Mas'ud. Nah, ayat yang dalam surat At-Talaq bahwa menyatakan menyeuri nang hamil meninggal kau, ba ote meninggal kau genyan hamil, nyan endah genyan adalah sampai meninggal sampai wazah hamal. Ayat sebelumnya bahwa urang inang meninggal kau endah genyan adalah 10 bulan. Bukan 4 bulan 10. 4 bulan 10 ronyo mencakup mandum puri nang hamil pohana. Ya benar. Ternyata ayat yang menyatakan indah uri nang hamil sampai wazak hamil nyotron dudo. Nyotron dudo berarti sama dengan khusus untuk uri nang hamil. Makna dari ayat pertama hana dicakup ke uri nang hamil. Sesuatu nah tapi hana ketulih. Ya benar. Sesuatu kana tapi hana ketulih. Duda wate bangun ilmu usul fikih secara sistematis li para ulama mazhab baru menyatakan perbuatan Ibnu Mas'udnya nama jih nasah dan wate susun teori nasahnya adalah berpijak dengan contoh jih bak perlakuan Ibnu Mas'ud. Ya benar. Tengok Maron, Fakultas Pertanian di perguruan tinggi pun padu didirikan. Fakultas pertaniannya dalam jih diajarkan ilmu bertani secara sistematis dengan teori yang lengkap. Tuan Bedu. Nya di Indonesia bak tun 2016 di Fakultas Pertanian UI. Yang fun. Iluan anggro mungkin ke lebih hawai lo. Ka. Segolom 2016 urang Indonesia putra ke baju. Kebertani itu baju nek tengok kebertani di Pulau Jawa dan sebagainya manduk je kebertani. Nah yang bertani sayur, nah yang jagung, nah yang padi segala macam. Ya benar. Kan? Berarti pertaniannya kan aja mun. Ilmu pertanian baru itu sundu. Pakan menan beda. Sebab menuji. Yang dinamakan sebuah ilmu, dia harus diuji dengan filsafat ilmu. Yang berhubungan dengan ilmu harus mampu melewati ujian-ujian tentang filsafat ilmu. Tahu filsafat ilmu yang dalam kitab yang kita nyebut yaitu Mabadi Siblu. Watai kaikun nyan ilmu putranan ni. Bu objek pembahasan di. Ya. Karena objek pembahasan kon sembarangan. Mau tu kan? Mayu bahasu fihi an awaridhihi dzatiyah. Sesuatu yang kebahasan dalam ilmunya tentang sifat-sifat tertentu. Ya benar. Ya. Kemudian wadai jisau, istimdad jihad. Hukum mempelajarinya bagaimana? Masailnya bagaimana? Hubungan dengan ilmu yang lain buah. Watai persingkat jino dalam ilmu, dalam filsafat ilmu, kah? Menjadi leheboh cabang, leheboh pertanyaan. Ontologinya apa? Ontologinya hakikat, hadis pula. Kemudian epistemologi, metode yang dipakai apa? Kemudian aksiologi, dia berguna untuk apa? Yang baru sah disebut sebagai sebuah ilmu. Segolomnya hana ikun ilmu meskipun adanya yang dilakukan. Ya menan perbandingan di yang dilanjutkan secara sempurna oleh Imam Nawawi. Gejawab ulama mutakadimin yang udah abad ke leher, murid-murid Musyafi'i, ashabi lujuh yang seniornya, hana perlu ke metode tarjih ikutnya. Sebab begitu pendapat yang berkembang dalam mazhab misal melapan buah masalah, guturi kerau kita yang kuat. Hana perlu metode. Ya benar. Maka hana agak penting tentang masalah tarjih. Mandudo itamong abad ke-5 kemampuan daripada pengikut mazhabnya kan agak tumpul. Munya hana turi teh yang raje, hana itu rile teh raje. Ya, apa penyebab? Gara-gara minta dalam sejarah urung-urung yang ahli dalam bidang agama bakwatenya mulai sedikit disibukkan untuk memagari agamanya dari pengaruh-pengaruh luar yang bisa mengancam kemurnian agama, kemurnian Islam. Ya benar. Jadi kan dalam sejarah khilafah Abbasiyah kan
bahwa pada masanya mulai dijadikan Baghdadnya sebagai pusat destinasi ilmu. Ilmu filsafat dari Yunani di pertama kena Baghdad kan, sehingga ilmu filsafat Aristoteles, Socrates, Plato dan sebagainya nyo kalau yang mupa dengan akidah Islam. Kaka sebahagian ulama yang cerdas mengambil bagian untuk gepesteril katanya, gepesteril. Karena mana? Gak anggap ilmunya penting. Tapi miyahana tak steril ile bahaya agama. Maka sebahagian ulama jino gefokuskan kenan. Jadi cabang-cabang untuk pemikiran jino urang yang cereng sehingga jino ditlah urang yang mampu beristihad lagi mustahid sebelumnya. Nyo penyebab. Kan dia tu pintu istihad. Ya benar. Jadi kesimpulannya bahwa nyoho bercutuk tapabe nyo. Maka bermula tadwin itu yang membuka ia dari wujudnya usul fiqh la munsyi lahu. Tadwin penyusunan usul fikih nyo membuka manifestasi usul fikih kan menggagas usul fikih. Ya benar. Sebab usul fikih kenapa? Kama fi ilmi nahwi wal mantiq. Maka senantiasa lah orang Arab itu rafa akan fae dan kepenasab akan maf'ul. Ya benar. Orang Arab kan dari zaman-zaman kan ni apa tetap rafa. Mi maf'ul tetap penasab. Mak duda baru kesusun ilmu nahu, ilmu gramatika Arab. Ya benar. Pajan kau orang Arab yang ke rafa fae. Hai semenjak na orang Arab. Lagi punya ilmu pertanian. Pajan kamu lain ilmu pertanian. Bak Nabi Adam pun. Pajan kana pertanian kan ilmu pertanian. Pajan kana pertanian. Ya semenjak Nabi Adam. Dia tahu dalam tafsir kan putra put Nabi Adam. Put Nabi Adam kementurun. Mayahana ilmu pertanian. Nah, nek kita nyawai, wata sakit kena ubat. Kena ubat. Ilmu kedokteran macam lain. Ya, mana perbanding ngaji. Jadi baru kekun ilmu, dia harus mampu diuji dengan filsafat ilmu atau bahasa katanya diuji dengan mabadi siplo. Baru kekun ilmu. Wa tajri ala hazil kaidah ada orang Arab ge berjalan dia tu kaidahnya dan kaidah lain dari kaidah-kaidah nahwu yuh golom tadwin ilmu nahwu. Kemudian minyak ukala para purakeun filosof-filosof itu adalah mereka itu berdiskusi dan beristilal dengan badahiyat iaitu mukadimah dalam ilmu mantik. Yuh golom kesusun ilmu mantik golom meletakkan kaidah-kaidah ilmu mantik sih. Ya mandu ilmu yang dan sesudah bahawa berpindah Nabi SAW kepada Rafiqil A'la iaitu Rasulullah wafat, muncullah segala waqai' dan ahdas, kejadian dan purga rata yang baru yang hana ia tidak yang ia tidak boleh tidak daripada berhadapannya dengan istihad, menghadapinya dengan istihad dan dengan istimbat hukumnya dari kitab dan sunnah, kecuali bahawa para fuqaha sahabat hana gerasa oleh mereka dengan kebutuhan kepada membicarakan kaedah-kaedah istihad dan masalik, cara-cara untuk istidlal dan istimbat bagi makrifah, karena makrifah mereka itu dengan lughat Arabiah dan gaya bahasa Arabiah. Ya benar. Bahawa muncul kasus baru Rasulullah wafat, nyo yang menjadi purkeun tukang jawab hukum para sahabat. Sahabat bahawa hana perlai kepada kaedah-kaedahnya. Mendung kita pahami kedua. Maka hana kususun. Wahakadha dan demikian juga ingkadha asur sahabah lewat masa sahabat. Golong kususun ci ilmu kaedah usul fikihnya. Kecualinya empat. Kecuali bahwa sungguhnya pekerjaan setelah bahwa lewatlah atau habislah masa tabi'in, luaslah balad-balad Islamiyah, diperdapatkan akan segala hawadis dan waqai' yang le dan bercampur baurlah orang ajam dengan orang Arab. Dia tu sekitar tidak dihitungkan besertanya, tidak kembali besertanya oleh bahasa Arab. Dia tu bentuknya bahasa Arab yang pertama, yang selamat, iaitu dia tu bentuk yang normal lagi yang full. Maknanya ketika jino bercampur baur orang Arab dan orang ajam, nyo bahasa Arabnya kan hanale lagi bentuk funli. Ya benar. Ka berubah. Karena bahasa Arab yang kamu Arab
yang kelikan bahasa Arab asli. Bak watanya ka perle untuk perumusan. Ya benar. Nek jino contoh mentang, mi jino kan cukup berat long berubah bahasa Arab. Imam Syafi'i mentang kan? Imam Syafi'i bak wate gemulai untuk melakukan istihad, bak wate gebet untuk ketahui makna asli dari Al-Quran. Dia menetap dalam perkampungan kemah Bani Huzil selama 10 tahun. Imam Syafi'i padahal orang Arab asli, orang Mekah asli, suku Quraisy, dan udah begatnya hana jauh dari Rasulullah, dari masa Rasulullah. Lahir Imam Syafi'i kan tahun 50 Hijriah. Kan belum jauh. Tapi bahasa Arab yang berkembang bak masa Imam Syafi'i demikian berubah. Satu-satunya suku yang mentang mututo bahasa Arab lagi bak masa kebetulan Al-Quran, yaitu suku Bani Huzil. Hidup dalam kemah di Bani Gunung kan. Gejak le Imam Syafi'i dia menetap sajan suku Bani Huzilnya 10 tahun. Karena dia hana menetap hinan hana bisa geserap bahasa Arab asli. Karena dia katuk kenan karuh tak komunikasi dengan orangnya dengan bahasa orangnya kan. Ya. Misalnya contoh, kepegat mak pernah lurah ini dia. Saboh gang aju. Kamu duduk bahasa Arab. Ika mah sampai-sampai mak pernah lurah. Watai jak pada pu. Ka ngurus lain. Kamu duduk bahasa biasa lo. Makanya contoh ni lagi jino yang ilarang mututu menyekan bahasa yang purno ke lagi pari kena. Nah, benar ke jamu ni Syafi'i. 10 tahun dia menetap inan. Pakan karena lo yang kamu bahasa Arab. Jadi hal mungkin ni untuk tamaknai Al-Quran, tamaknai hadisnya dengan takalan makna kamu salpah. Kan? Imam Syafi'i yang orang Arab asli, suku Quraisy lah, kan? Yang masa agak nyanto jino dengan masa penurunan Al-Quran, si Pluton dia meruno bahasa Arab asli yang lagi bahasa yang dimudutu oleh orang saat masa Al-Quran kebetulan. Ya benar. Pulau jino kan? Jino cukup kurang kan tak mentutu bahasa Arab fasah di Arab di Mekah Madinah dia umrah kan hanam itu pu pewanyan beoi sud karena Mekah dah kan menyatakan yang sesuatu kan ayu syai'in kan ya hana pun nak kun lengkap tat menan beoi sud nyan kan ya kemudian bahasa Arab Arab lah. Nah barang yang dari luar Arab kita menguarab. Enggak. Kena nama bahan motor kena yang tak singkat lagi tengok BS. Kena Brit Gaston kena. Ilung memang mesti ko. Kiban tak baca nyan. Itu leh bak toko nan di daerah Mekah leh Madinah toko sporing motor kan. Kiban cara tak baca bara. Cukup banyak. Allah bituleh iup nyan ngan bahasa Inggris Brit Gaston nan bahan. Iya dia boleh juga dengan bahasa Arab. Jadi yang ente lama-lama trip kan bahasa Arabnya dijadikan sebagai bahasa percakapan Arab. Ya benar. Kembali kepada persoalan. Dan lelah istihad dan macam-macam dum sehingga muncullah hajat kepada penyusunan kaedah usul fiqh. Dan sungguh dimulakan akan ini ilmu dengan gambarannya yang disusunkan, itu lahir dia terbentuk kaedah yang tersebar dalam celah-celah kalam fuqaha dan pernyataan mereka itu bagi hukum uyu yang wakila, dan dikatakan bahwa sungguh orang yang pertama menulis usul fiqh dia itu Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, tetapi tidak sampai kepada kita oleh sesuatu daripada tulisannya. Nago pegah lom, yaitu yang pertama menulis usul fiqh Ja'far As-Sadiq yang juga hanatruk kepada kitanya. Tapi wal haqqu indal ulama, dan yang benar di sisi ulama bahwa sungguh yang pertama orang yang menyusun ia akan ini ilmu dan menulis padanya ilmu dengan gambaran yang terpisah, dia adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah. Kadruk bak periode penyusunan. Berarti
pada masa Nabi puno gegelong tonggak. Bak masa sahabat teruskan untuk membangun kaedah. Tonggak yang gegelong le Nabi gelanjutkan pembangunan ji le sahabat. Bak masa tabiin makin purokun berkembang. Dudo bak masa tabiin baru dilakukan penyusunan yaitu oleh Imam Syafi'i menurut pendapat yang kuat. Nah, lihat ketulis oleh Imam Syafi'i, kemudian baru ulama lain yaitu ikut menulis. Wa ba'da Syafi'i, dan setelah Imam Syafi'i menulis oleh Imam ketulis kitab lain oleh Imam Ahmad pada Nasih dan Mansukh, dan hanatru kepada darinya kitab oleh suatu di bawah tak jaro katanya pak uronyo. Jadi oleh Imam Syafi'i nalong ketulis kitab usul fiqh oleh Imam Ahmad tentang taat Rasul dan tentang Nasih dan Mansukh. Tapi hanatru bak katanya aku. Kemudian diikuti oleh para ulama bak tumulih lom, dan gecok oleh mereka itu akan pokok-pokok pembahasan ini ilmu dan gepeluah dan getama, sehingga dudo berkembanglah ilmu usul fikih dalam cara penyusunannya menjadi dua buah aliran. Yang pertama disebut aliran mutakallimin, dan yang kedua disebut aliran adalah nazariyah. Ciri daripada aliran mutakalliminnya teoritis, maknanya yang disampaikan hanya teori tanpa tujuan membela mazhab yang kenawai. Mengenai yang ditulis li aliran kedua yaitu ciri aliran fuqaha ataupun yang gegagas li ulama mazhab Hanafi, nyo amali ciri ji yaitu praktis, bentuk ji yaitu kaedahnya sesuai dengan hukum yang kala ke istimbal li Abu Hanifah sebelumnya. Nya kun ciri ji praktis. Kemudian yang mengikuti dan mazhab Maliki, maka tarik mutakalliminnya juga gegelar dengan tarik jumhur. Aliran mutakalliminnya juga disebut aliran jumhur karena ini dihuni oleh leboh mazhab besar, leboh mazhab. Kemudian gekun mutakallimin pakan karena orang yang pertama mengembangkan kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i yaitu Imam Haramain. Ya, Imam Haramain. Kemudian baru kekembangkan lom dari atra Imam Haramain oleh Imam Ghazali Al-Mustafa. Imam Haramain dari satu sisi beliau adalah ulama ahli kalam, ilmu kalam. Kemudian Imam Ghazali yang ditulis Al-Mustafa juga beliau dari sisi yang lain ulama ahli ilmu kalam. Dan berkembang ilmu usul fikih yang dari kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i bak dua ulamanya pun kiban kekun berkembang karena teori baru yang pengembangan dari kitab Ar-Risalah. Itu contoh. Nyo lo main kitabnya jelas kan. Nyo dalam Ar-Risalah, nyo Ar-Risalah Imam Syafi'i kah? Dalam Ar-Risalah Imam Syafi'i hana mesaboh pun kalau sedot yang terdapat istilah tentang purakun atra yang na dalam Al-Burhan Imam Haramain. Dalam Al-Burhan Imam Haramain kamulai na sampaikan yaitu tentang maslahah kuliah dan maslahah juz'iyah. Artinya teori tentang maslahah kamulai gegagas oleh Imam Haramain. Pak kepahami dari Ar-Risalah. Dalam Ar-Risalah hana disebut secara langsung katanya, tapi kepahami oleh Imam Haramain dari pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i. Karena jino berkembang teori Ar-Risalah dengan burhan Imam Haramain, maka yang mengembangkan jino teori usul fikih dari Ar-Risalah dari ulama-ulama purukun dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah Imam Haramain. Kebetulan beliau ahli kalam, maka disebut aliran mutakallimin. Kemudian dalam tarik jumhur juga puno. Nah Imam Ghazali kekembangkan long Al-Mustafa-nya lebih dari Al-Burhan Imam Haramain. Maknanya dalam Al-Burhan Imam Haramain cuma disampaikan maslahah kuliah dan juz'iyah. Imam Al-Ghazali
dalam Al-Mustasfa kagecekat tentang teori maqasidus syariah. Nyo anak sebelumnya. Nyo dianggap pengembangan yang nara baru, pengembangan yang menemukan teori-teori baru. Dan yang mengembangkan adanya ulama dari ahli kalam. Maka tarikhnyo gekentu tarik mutakalimin. Aliran mutakalimin. Yang menan maksudnya. Kemudian yang tarik tersebut yaitu hanya dihuni oleh ulama mazhab Hanafi. Nah, menan. Ulama mazhab Hanafi sakai hanaruh mazhab lain. Maka gekun tarik fuqaha, aliran fuqaha pakon. Karena setiap kaedah yang dibangun selalu gekalan hukum fikih yang kala gefatwa oleh Abu Hanifah kibat. Gecari itu untuk pembelaan hukumnya dengan gepasang kaedah. Dan hanya satu mazhab yang menghuni mazhab Hanafi, maka gekentu dari segi yang lain tarik Hanafiyah. Beda dengan tarik jumhur ataupun mutakalimin kuno, mutakalimin atau jumhurnya, teori yang ditulis dalam kitab Arisalah kan bertujuan untuk membela mazhab yang kala bangun awal. Sehingga kaedahnya dipakai oleh mazhab lain, dipakai dalam mazhab Maliki, dipakai dalam mazhab Hambali karena sesuai. Ya, cuma bak mazhab Maliki itu tambah teori roh gelom. Dah teori roh kena ijma' ahli Madinah, enggak anggap sebagai sebuah dalil. Punya dalam mazhab Hambali tambah teori roh gelom yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya, benar. Tapi purakan konsep dasar ni sama. Ya, benar. Dudo oleh peneliti kontemporer baru yang anggap berkembang lom usul fikihnya pajan. Bak masa Imam Asy-Syatibi, salah satu ulama raya dari mazhab Maliki yang mengembangkan teori maqasidus syariahnya menjadi sebuah teori yang begitu lengkap dengan kitabnya Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat fi usuli syariah karangan Asy-Syatibi, Abu Isa Asy-Syatibi dari mazhab Maliki beliau. Benar. Sehingga peneliti yang menyatakan Asy-Syatibi adalah bapaknya konsep atau teori maqasidus syariah. Ya, benar. Padahal menyangkut purakan konsep dasar ni kalina Mbak Imam Haramain, kalina Mbak Imam Ghazali. Cuma agaknya kebegat pengembangan secara lebih detail. Ya, benar. Sehingga mesti tahu dalam Al-Mustasfa. Dalam Al-Mustasfa pada konsep maqasidus syariah nyahinan hana konsep yang gekun hamlul mukallaf tahta dhillil ahkam. Membawa mukallafnya di bawah naungan hukum. Hana menyahino kana salah satu konsep baru dalam Al-Muwafaqat. Ya, benar. Selanjutnya kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Mustasfa nyan merupakan syarahan ataupun ringkasan. Ya, demikian. Meskipun najib kitab yang menurut para ulama mengambil jalan tengah antara tarik mutakalimin dan tarik fuqaha najib. Demikian lo rasa perkembangan ji dari masa ke masa tentang ilmu usul fikih.